Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarni SPD. Saya mengampu bidang studi Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Karanganom, Klaten. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 bidang studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Widya Dharma Kabupaten Klaten dengan nomor peserta 2308090460. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Karanganom, Klaten. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum KBM ya kegiatan pada hari ini kita mulai, kita harus berdoa. Ketua kelasnya hadir ndak ini? Oh ya, Mas Nara, tolong dipimpin berdoa, Mas. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, cukup. Iya, terima kasih, Mas. Anggun? Oh iya. Aprilia? Asroful? Iya. Ataya? Ya. Semangat pagi. Pagi, 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 Luar biasa. Oke. Ya. Saya yakin ya, tadi malam itu Anda di samping belajar, Anda pasti ingat Allah dan ingat ke depan, masa depan Anda. Saya yakin itu Anda yang beragama Islam. Siapa coba tunjuk jari? Beragama Islam? Berarti semuanya? Iya. Semuanya alhamdulillah ya. Ada yang tadi malam itu sholat tahajud? Ada? Tunjuk jari coba. Tunjuk jari. Tunjuk jari. Tunjuk jari. Tunjuk jari. Masa hanya separuh? Tunjuk jari. Alhamdulillah. Ya. Anda ingat padanya. Ya, insya Allah apa yang Anda minta, apa yang Anda tujukan pada Allah dikabulkan, diijabahi, gitu ya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Di situ teks argumentasi. Coba saya sedikit ya jelaskan bahwa teks argumentasi itu apa ya. Di dalam teks argumentasi itu apakah ada data-data yang harus Anda tulis? Ada tidak? Ada. Teks argumentasi itu apakah yang dituliskan di sana ini harus fakta atau bisa imajiner? Harus fakta. Ya, betul. Ya. Jadi di sana teks argumentasi itu ya sedikit ya singkat ya, bahwa teks argumentasi itu berisikan data, gitu, berisikan fakta. Dan di sana disampaikan dengan bahasa yang logis, ya.
bahasa denotasi, logis, lugas. Ya. Lugas itu denotasi. Anda jangan bahwa di dalam teks argumentasi itu, oh bahasanya konotasi, ya tidak boleh. Kalau bahasa konotasi itu dipakai di dalam teks apa? Ya boleh cerpen, gitu. Pokoknya teks fiksi. Nah itu menggunakan bahasa yang konotasi. Namun Anda ingat dulu, ya. Ini ada teks argumentasi dan ada teks persuasi. Anda ingat teks persuasi? Ingat. Ingat, harus ingat. Dua-duanya ini harus Anda bedakan. Ya. Kalau tadi teks argumentasi itu di dalamnya mengandung fakta. Namun kalau persuasif itu fakta, namun bersifat apa? Ajaan. Ya. Jadi ini bersifat ajaan. Nah, kemudian yang kedua, jenis teks argumentasi yang kedua. Ya. Ada teks argumentasi perbandingan. Ya. Anda masih ingat? Anda masih ingat? Iya. Nah, teks perbandingan, teks argumentasi perbandingan. Yang di dalamnya itu, ya, teks yang di dalamnya itu peristiwa, ya, perbandingan. Oh, berarti ini ada yang memang itu, ada yang dibandingkan, ya. Itu akhirnya. Kemudian ada juga yang dinamakan teks argumentasi. Apa yang masih ingat? Teks argumentasi persamaan. Nah, kita lanjut. Kemudian jenis teks yang lain, ya. Kemudian Sebab akibat. Kemudian sebab akibat. Mungkin ada lagi yang masih ingat teks argumentasi apa? Jenis teks argumentasi apa? Akibat? Ya, boleh. Tadi sebab akibat, kemudian akibat sebab. Perbedaannya apa kok Anda menyampaikan seperti itu? Perbedaannya apa? Kalau teks argumentasi sebab akibat, itu yang pertama dituliskan apa? Sebabnya dulu, ya. Ya, baik. Kemudian diikuti Akibat. diikuti akibat. Jadi isu atau peristiwa itu sebagai akibat dituliskan belakangan. Kalau tadi Anda menyampaikan apa? Teks argumentasi akibat sebab. Terus bagaimana itu? Akibatnya dulu baru sebab menyebabkan. Coba si Dian. Terus teks argumentasi akibat sebab Iya. itu terlebih dahulu menyampaikan akibatnya baru sebabnya. Iya, betul sekali. Satu lagi mungkin ada jenis yang lain? Ada jenis yang lain? Ya, teks argumentasi jenis kesaksian. Ya, sedikit saya beri bahwa di sana teks argumentasi kesaksian itu berisikan ya kesaksian. Ya. Mungkin ada lagi jenis teks autoritas. Ya. Autoritas ini di dalamnya itu kan menuliskan argumen, data, fakta, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang punya keahlian. Ya, misalnya kalau Anda melihat di Indonesia orang-orang yang terkenal, misalnya dalam bidang sastra, Anda kenal siapa itu? Walaupun Anda hanya membaca, ya, kok terus dekat dengan orangnya? Tidak, dekat dengan
biografinya. Misalnya Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi secara singkat yang ada di sana yang disampaikan di dalam teks argumentasi autoritas itu peristiwa-peristiwa yang dialami orang-orang yang terkenal, orang-orang yang ahli, ya, atau keahlian di dalam bidang apa, gitu, ya. Anda ingat bahwa segala sesuatu, misalnya pidato, ini juga ada strukturnya, ya. Kemudian teks, misalnya teks cerpen, ini pun juga ada strukturnya. Nah, yang kita bahas ini teks argumentasi, tentunya itu juga ada strukturnya. Nah, Anda ingat struktur yang pertama itu pasti apa? Pendahuluan. Lah, Anda ingat kan tadi sudah sedikit saya singgung. Pidato ada strukturnya. Paling tidak, bukan paling tidak, yang pertama itu mesti pendahuluan. Ada sebagai apa namanya, misalnya ada tugas apa dari Bapak Ibu guru, mesti yang pertama juga pendahuluan. Apa ya yang harus saya isi? Nah, dalam hati Anda bertanya. Ya, kita kembali ke struktur teks argumentasi. Pertama dari pendahuluan. Yang kedua langsung Bagian argumen. ya, bagian argumentasi itu sama saja dengan isi. Anda jangan bingung, Bu, bagian argumentasi itu apa ya, Bu? Nah, itunya sama saja dengan isi yang akan Anda uraikan di dalam isi itu apa. Ini ditulis di dalam bagian argumentasi atau di dalam isi. Itu struktur yang kedua. Struktur yang ketiga apa? Tentunya akhir simpulannya, atau di sana ada orang lain yang menyebutkan penutup. Itu sama saja dengan simpulan. Ya, jangan lupa ini kesimpulan atau simpulan. Yang baku adalah simpulan. Yang baku adalah simpulan. Kemudian ada kata lagi, Anda sering mengatakan silahkan duduk, silahkan pergi. Nah, namun penulisan yang benar adalah silahkan apa? Silakan. Yang benar, yang baku itu silakan tanpa huruf H. Ini ya, walaupun itu sepele, namun kita juga harus hati-hati mana yang bukan, mana yang baik, mana yang benar. Ya, mana yang benar itu diikuti, dan itu harus sesuai dengan KBBI. Coba Anda ulangi lagi. Anda ulangi lagi, coba. Fania, mana Fania? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Itu struktur teks argumentasi itu, ya. Ini ada A, ada B, ada C. Coba Anda ulangi lagi. Jadi struktur teks argumentasi itu ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada bagian argumen, dan yang ketiga ada bagian simpulan atau bagian penutup. Iya, baik. Jadi yang pertama ada pendahuluan. Kemudian yang kedua ada isi. Ya, isi. Yang ketiga ada penutup atau simpulan. Ya. Kemudian simpulan ini berisikan apa? Coba saya ingin tahu, ya, di dalam struktur teks argumentasi. Anda sedikit beri penjelasan. Tunjuk jari, tunjuk jari, tunjuk jari, ya.
sedikit yang tinggi aku ora ketok no ya. Jadi ya banyak sekali yang tunjuk jari. Namun tidak semuanya, salah satu saja. Bunga? Iya, Bu. Boleh. Coba sedikit Anda beri penjelasan tentang struktur teks argumentasi. Boleh, silahkan Bunga. Struktur teks argumentasi pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah bagian argumen atau tubuh argumen, dan yang terakhir adalah bagian penutup atau simpulan. Lalu untuk pembahasannya, yang pertama adalah bagian pendahuluan, yaitu bagian yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca atau memusatkan argumen atau alasan argumen. Dan di bagian ini juga menunjukkan alasan dikemukakannya argumen kepada pembaca. Lalu untuk bagian kedua, yaitu bagian argumen atau tubuh argumen, adalah bagian yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang hendak disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Lalu untuk bagian terakhir adalah penutup atau bagian simpulan, yaitu bagian yang bertujuan untuk menunjukkan atau membuktikan kebenaran kepada pembaca atas argumen-argumen yang telah disampaikan di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Iya, baik sekali. Ya. Bagus apa yang disampaikan si Bunga ya? Iya, Bu. Iya, ya. Dari apa yang saya sampaikan, ya, dia langsung tahu. Ingat, disimpan di sini. Ya, saya ulangi lagi. Tadi disampaikan Bunga bahwa struktur teks argumentasi yang pertama pendahuluan berisikan secara singkat, padat, gitu. Itu dia sampaikan, dan juga ini menarik juga. Apa yang menarik? Menarik perhatian pembaca. Menarik perhatian pembaca. Silahkan teks tersebut disampaikan dengan disampaikan dengan singkat, padat, gitu, dengan bahasa yang tentunya bahasa yang mudah dipahami, ya, mudah dipahami oleh pembaca. Ya, itu di dalam di dalam pendahuluan. Ya. Kemudian yang kedua itu isi, atau di sana disampaikan bisa badan, bisa badan, bisa tubuh, ya, bisa isi dari argumentasi itu. Ya. Ini berisikan apa coba? Berisikan apa? Berisikan argumen-argumen. Ya, berisikan argumen-argumen, data-data, fakta-fakta, ya, yang sudah dikemas, ya, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh seseorang atau oleh pembaca. Ya. Kemudian simpulan, ya, berisikan apa tadi, Bunga? Untuk membuktikan kebenaran atas argumen-argumen yang telah disampaikan. Ya, secara logis. Secara logis, ya. Pengertian dari teks argumentasi. Teks argumentasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu pendapat berdasarkan fakta, ya, yang bertujuan untuk meyakinkan dan memberitahu pembaca. Ya, berisikan apa? Fakta, ya, baiknya. Intinya bahwa teks argumentasi itu berisikan fakta. Coba Anda bedakan di antara itu, ya. Salah satu, tunjuk jari. Siapa Mbak? Rifa. Mbak Rifa. Ya, tadi mendengarkan Bu Guru ya. Ya, itu kan ada beberapa jenis. Ya, ada beberapa jenis teks argumentasi. Coba silakan. 2 saja coba, tidak usah banyak-banyak. Jenis teks argumentasi ada 2, yaitu persamaan dan perbandingan. Persamaan. Ada 2 apa ada banyak? Ada banyak. Ada banyak. Ya. 2 saja. Teks apa? Perbandingan dan persamaan. Perbandingan dan persamaan. Kalau perbandingan bagaimana?
yang berisikan fakta dan data dengan melakukan perbandingan. Iya, ya, bahwa teks tersebut ya berisikan data, berisikan fakta, namun terkait dengan itu dilakukan perbandingan. Kemudian ini sudah saya ya untuk tugas Anda. Namun sebelumnya saya bagi dulu ya kelompok-kelompok ya. Ini 36 siswa, berarti saya harus membagi kelompok, per kelompok itu 4 orang, 4 siswa. Jadi berapa kelompok? 9 kelompok ya, 9 kelompok. Saya urutkan saja ya, biar tidak memakan waktu ya. Tidak memakan waktu. Kelompok 1 ini urut ya dari depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, 7, 8, 9. Asroful kelompoknya 3 ya, terakhir ya. Itu menjadi 9 kelompoknya. Tetap di situ ya. Anda bisa berhadap-hadapan. Anda bisa berhadap-hadapan. Ya, saya bagi ini LKPD, ini kelompok ya, tidak sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh, ini sudah saya cap ya, stempel sekolah. Jadi Anda tidak boleh semaunya sendiri. Tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Di situ sudah tertuliskan ya bahwa Anda mencari teks argumentasi. Ini kelompok berapa? 5 ya? Itu 2, 5 ya. Kelompok 5. Silahkan, sudah dikompromi? Sudah. Teks argumentasi tentang apa? Tentang Jenisnya? jenisnya tentang sebab akibat. Sebab akibat ya. Coba sedikit sebab akibat itu nanti Anda tuliskan apa yang pertama? Jadi yang pertama itu nanti menjelaskan tentang penyebab. Ini kan temanya kami mengambil tentang penyalahgunaan narkoba. Iya. Apa sih yang menyebabkan sekarang itu banyak penggunaan narkoba? Oh ya, jadi yang pertama itu pendahuluan. Oh ya, yang isinya itu secara singkat apa? Kalau pendahuluan itu tentang kayak maraknya penggunaan narkoba. Ya, baik. Ya, ini sudah ada yang selesai ya. Kelompok 5 ya. Ya, kelompok 5 siap ya. Yuk silahkan. Kelompok yang sudah selesai, ya langsung ke depan saja. Ya. Diberi semangat dulu, tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Untuk kelompok 5. Ya, silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Bunga Natasha, nomor absen 11. Saya Bagas Rizky, Aulia Pertama, nomor absen 9. Saya Dara Lola Astuti, nomor absen 12. Saya Diana Angelika Suparno, absen 13. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami dalam menginterpretasikan materi yang telah disampaikan oleh Bu Guru dalam wujud, yaitu pembuatan teks argumentasi. Lalu intinya pada teks argumentasi adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk memiliki pemikiran yang sama seperti penulis. Kami mengangkat jenis dari mengangkat teks argumentasi dengan jenis
sebab akibat. Karena pada teks ini Kaneni menerangkan terlebih dahulu penyebab dari adanya isu, lalu dari penyebab itulah akhirnya kami akan menyampaikan apa sih dampak, apa sih akibat dari isu yang sedang dipembicarakan dalam teks ini. Sekian presentasi dari kelompok 3, semoga bermanfaat. Dan intinya bahwa kita sebagai pelajar jangan pernah untuk menyentuh bahkan memakai narkoba. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya. Sebelum KBM ya saya akhiri ya, namun saya ingin menyampaikan dulu ya, boleh dikatakan menyimpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan. Tadi yang pertama dari pengertian sampai itu jenis-jenis teks argumentasi. Walaupun sekali lagi di dalam buku paket itu ada, namun tidak lengkap ya. Tadi saya lengkapi ada jenis teks argumentasi, gitu. Pengertian teks argumentasi secara singkat saja. Bagus ya. Teks argumentasi adalah isi penjelasan mengenai suatu yang berdasarkan fakta. Ya, cukup, berarti masih ingat ya pengertian teks argumentasi. Jam sudah menunjukkan ya berakhirnya KBM. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Namun sekali lagi saya minta Anda yang semangat ya, Anda yang semangat dengan tepuk angka ya. Berdiri yuk, berdiri. Pokoknya saya itu ingin sekali Anda itu semangat terus ya. Tepuk angka. Kalau saya menyebut angka 1, Anda tepuk 1. Saya menyebut angka 2, berarti Anda tepuk 2 kali. Ini. Saya menyebut angka 3 ya, Anda berarti tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Mulai. Tepuk angka 1, angka 3. Wih, luar biasa ya. Silahkan duduk kembali ya. Itulah yang diharapkan Bapak Ibu guru. Selesai KBM, wah tetap fresh, tetap semangat. Sebelum saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Ya Mas. Di tempat duduk siap gerak. Untuk mengakhiri KBM pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Ya, cukup ya. Dari Ibu Guru, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya. Demikian video praktik pembelajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.